Santri silakan merapat lagi, merapat maju ke depan lagi santri. Man lam yahmil mushaf falyakhudh, ya. Man lam yahmil mushaf falyakhudh. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Nah, kaifa halukum ayyuhat tullab? Khair? Nah, akaltum? Lama. Nah, isbiru ya. Sataquluna ba'dal isya insyaallah. Nah, mungkin ini pertemuan kita ya setelah sekian lama kosong ya, setelah sekian lama ana liburkan kajian Qawaid Qur'aniyah. Sekarang udah di kaidah berapa kita? Kaidah keberapa kita sekarang? Ya. Ana salah bikin di flyer ya. Ana tadi bilang ke Ustaz Fauzan kaidah kelima. Ternyata salah ya. Sekarang udah kaidah ke-6. Ya, jadi sekarang kita udah masuk ke kaidah ke-6. Berarti ini udah pertemuan ke-6 kita. Ya, 6 pertemuan dengan 6 kaidah. Ya, kira-kira udah berapa persen ya yang udah kita amalkan dari 6 atau 5 kaidah yang telah kita pelajari kemarin-kemarin. Coba kita ingat-ingat kembali, udah berapa persen yang udah kita amalkan? Mal qaidatul ula, ya ikhwan? Al qaidatul ula madza? Wa qulu lin-nasi husna, ya, dan berkata baiklah kepada manusia. Tsaniyah madza? Tsaniyah, qaidah tsaniyah madza? Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian sukai ya itu justru buruk bagi kalian, dan bisa jadi hal yang engkau atau kalian benci itu baik bagi kalian ya. Apalagi kemudian yang ketiga apa? Wala tansawul fadla bainakum ya, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian ya. Kita harus berusaha terus, kita harus mengulang-ulang kembali ya kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa pepatahnya ya, pepatah dari bahasa Melayu gitu ya, dari budaya Melayu untuk kaidah ketiga tadi, wala tasawul fadla bainakum. Ada yang masih ingat pepatah, kata pepatah, ada yang masih ingat berkaitan dengan kaidah ketiga? Ada yang masih ingat apa? Bukan, itu yang lain, itu kaidah keempat atau kelima itu. Ada yang masih ingat? Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah melupakan kebaikan di antara kalian. Pepatahnya apa? Kemarin Anda udah sampaikan ya, semua kaidah ini ternyata memiliki
pepatah yang setara ya, atau yang semisal dalam budaya Melayu ya. Indonesia juga termasuk Melayu ya, banyak Melayu ya. Ada kata pepatah, kacang lupa pada kulitnya ya, kacang lupa pada kulitnya. Artinya orang yang udah terkenal ya, orang yang udah sukses itu dalam beberapa kasus dia melupakan, meninggalkan orang-orang yang ketika dahulu dia masih kecil, dia dahulu masih di bawah, yang membantunya dia lupakan ya. Nah ini merupakan celaan ya. Ini mirip ya, semisal dengan kaidah yang ketiga tadi, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Yang keempat apa? Yang keempat, kaidah keempat berikutnya ya, balil insanu ala nafsihi basirah ya. Manusia itu mengetahui dirinya ya. Manusia itu lebih tahu, atau ya mengetahui dirinya ya, mengetahui kondisi dirinya. Apalagi yang kelima yang telah kita bahas kemarin, panjang ya atau pendek? Ya, wa qad khaba man iftara, dan sungguh celaka, sungguh merugi orang yang berbuat apa? Iftira, berbuat kebohongan, berbuat penipuan ya. Nah, alhamdulillah lima-limanya udah kita bahas. Semoga udah kita amalkan ya, kita berbuat baik, kita berkata baik, kita tidak melupakan kebaikan orang lain, kemudian kita menyadari bahwasannya hal-hal yang kita sukai tidak semuanya baik bagi kita ya. Kemudian kita juga harus menghindari segala bentuk kecurangan, segala bentuk kebohongan. Nah, kita berlanjut, kita bahas kaidah ke-6 sekarang. Ya, mungkin pada penasaran ya, kira-kira apa kaidah yang ke-6 ini ya. Jujur ya, kaidah ini sangat berat ya. Kaidah ini cuma 3 kata ya, tersusun dari 3 kata ya, tapi sangat berat. Sangat berat ya, bisa Anda bilang sangat berat ya. Jadi silakan dibuka ya mushafnya, An-Nisa ayat 128. An-Nisa ayat 128 ya. Wajadtum? Oke, man qari'una hadzal yawm, hadhihi laila, man qari'una? Yang mau baca silakan angkat tangannya. Man qari'una? Siapa yang mau baca? Kama qultu lakum hunaka hadiyah liman yurid an yaqra. Hadiah. Jangan saling tunjuk ya. Enggak usah saling tunjuk. Tampilkan antum itu berani. Ayo. Ayo. Kalau anak tunjuk enggak ada hadiahnya. Kalau anak tunjuk enggak ada hadiahnya. 1. Ayat 128 An-Nisa 128. 1 2. Ayo Dani, tafadhol Dani. Baca dengan keras dan jelas ya. Bismillah. Nusyuzan. Wassulhu khair. Wa uhdiratil Nah, barakallahu fik ya. Sekarang terjemahannya dibaca. Fauzan. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuk atau bersikap
masuk, maka keduanya dapat mengadakan perdiaman yang sebenarnya, dan perdiaman itu lebih baik. Perdamaian ya, bukan perdiaman. Perdamaian, perdiaman apa? Perdamaian dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari dan dirimu dan sikap acuh dan taat atau acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, barakallahu fikum ya. Oke. Jadi ini ayat secara umumnya, ayat secara panjangnya ya. Kita ambil semua ayatnya, itu An-Nisa ayat 128. Anda bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Ya. Kalau seandainya ya, ada seorang wanita itu khawatir ya, suaminya itu melakukan nusyuz. Akan kita bahas apa itu nusyuz ya. Au i'radan, atau berpaling ya, acuh tak acuh, berpaling. Fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Maka ya, tidak masalah, tidak mengapa mereka berdua ya melakukan islah, melakukan perdamaian ya, atau islah di sini perbaikan atau perdamaian dengan sebaik-baiknya. Wasulhu khair. Nah, di sinilah diambil kaidahnya ya. Hanya 3 kata aja, wasulhu khair. Jadi kaidah ke-6 ini ya, potongannya adalah wasulhu khair. Dan perdamaian itu lebih baik. Jadi judulnya ya, kaidah ke-6 wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuh ya. Dan pada dasarnya jiwa manusia itu kikir ya, egois. Asyuh itu kikir ya, atau bakhil ya. Bakhil itu apa? Pelit ya. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, namun jika kalian berbuat ihsan. Nah, ini ketemu lagi nih kata ihsan. Ya, 2 kali muncul dalam pembahasan kita ya. Dan jika kalian berbuat ihsan ya, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguh Allah maha teliti, maha mengetahui ya, maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Oke, kita bahas dulu asbabun nuzulnya ya. Kita bahas dulu sebab turunnya ayat ini, An-Nisa ayat 128. Asbabun nuzul. Nah, jadi kisahnya adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua ya. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, siapa namanya? Aisyah? La. Saudah binti ya, Saudah binti Zam'ah ya. Jadi Saudah binti Zam'ah, ketika itu beliau khawatir ya, beliau merasa khawatir bahwa seandainya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceraikan beliau ya, bahwa Saudah khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan beliau karena sudah tua ya, karena sudah tua. Ketika itu Saudah kisaran umur 60-50 tahun ya, 50 tahun 60 tahun kisaran itu. Nah, beliau khawatir
seandainya Rasulullah SAW menceraikan beliau. Maka akhirnya ya, Saudah binti Zam'ah memberikan haknya, ya, memberikan jatah haknya itu kepada Aisyah. Ya, Anda kurang tahu, mungkin 2 hari apa 1 hari yang harusnya Rasulullah SAW tinggal di rumah Saudah, ya, beliau berikan untuk Aisyah. Ya, dengan syarat Nabi Muhammad tidak mentalaknya, ya, tidak menceraikannya. Jadi ini asbabun nuzulnya, ya. Jadi salah satu istri Nabi, ya, yang sudah tua, yaitu Saudah binti Zam'ah, beliau merasa khawatir akan diceraikan oleh Nabi Muhammad SAW karena sudah tua. Padahal ya, ikhwan, perhatikan, Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ya berbuat demikian. Ya, Nabi Muhammad SAW akhlak beliau bagus, ya. Beliau nggak akan apa ya, insya Allah nggak akan menceraikan istrinya walaupun sudah tua gitu ya. Jadi hal ini muncul dari kekhawatiran Saudah sendiri, ya, bukan dari Nabi Muhammadnya, bukan seperti itu ya. Jadi yang khawatir Saudahnya. Ya, akhirnya Saudah bilang kepada Nabi Muhammad, ya, aku berikan jatahku kepada Aisyah, ya, namun engkau jangan sampai menceraikanku, seperti itu ya. Akhirnya Rasulullah menerima hal tersebut. Ya. Ini asbabun nuzulnya. Wa inni mur'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan, ya. Dan jika seorang wanita itu khawatir, ya, suaminya melakukan nusyuz aw i'rad atau berpaling, ya. Oke, kita bahas apa itu nusyuz. Ya, apa itu nusyuz? Nusyuz secara bahasa itu dalam bahasa Arab, ya, artinya itu meninggi, ya, meninggi. Nusyuz, nasyaza al-ardu, ya, artinya tanahnya itu meninggi. Jadi kata-kata itu meninggi. Maksudnya apa maksudnya? Ya, yaitu kondisi ketika seseorang merasa lebih superior, ya, merasa lebih tinggi dan dia tidak membutuhkan orang lain. Jadi semisal dengan kiber, ya, semirip atau semisal dengan kesombongan. Nusyuz itu kondisi ketika seorang itu merasa lebih tinggi, dan ini umum, ya, bukan hanya kepada istri, ya, jadi umum sama teman, ya, atau sama masyarakat gitu ya. Nusyuz itu ketika seseorang merasa lebih tinggi, merasa lebih superior sehingga nggak membutuhkan orang lain. Ya. Contohnya gimana ya? Antum punya teman dulu mungkin, ya, antum ketika SD mungkin atau ketika SMP di sini, ya, SMA, antum punya teman, ya, sahib gitu ya, akrab gitu. Kemudian nggak tahu tiba-tiba dia menjauh dari kita. Pernah nggak menemukan seperti itu? Ya, awalnya akrab gitu ya, akrab, main-main seperti biasa, kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba dia menjauh. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah ya? Nah, itu diantara bentuk nusyuz. Ya, diantara bentuk nusyuz, tidak lagi akrab gitu ya, tidak lagi memperhatikan. Nah, itu nusyuz. Au i'radun. Nah, i'rad itu artinya secara bahasa itu berpaling. I'rad itu artinya berpaling. Atau bersikap dingin, ya, bersikap dingin. Bersikap dingin itu gimana? Bersikap dingin, ya, cool, bukan cool ya. Sikap dingin tuh ya nggak senyum, ya, nggak ramah, apalagi kemudian, ya, itu i'rad, ya, bersikap dingin atau berpaling. Nah, jadi ketika itu kondisinya Saudah khawatir, ya, bahwasanya Rasulullah SAW akan nusyuz, ya, Rasulullah tidak lagi memperhatikan beliau. Saudah khawatir Rasulullah bersikap dingin kepada beliau karena sudah tua, ya, nggak bisa lagi melaksanakan kewajibannya. Akhirnya tadi Saudah itu mengadakan islah, ya, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa mereka berdua, ya, suami istri, ayyusliha bainahuma sulha, untuk melakukan islah, melakukan perbaikan, perdamaian di antara mereka berdua. Nah, di sini, ya, Saudah itu tadi memberikan hak beliau kepada Aisyah, ya, jatah beliau kepada Aisyah,
dan Rasulullah SAW pun menerimanya. Oke, wasulhu khair, dan perdamaian ya. Oke, kita bicara sekarang, kita terjemah apa? Sekarang kita bahas apa itu as-sulhu ya. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Ya, as-sulhu asal katanya apa? Fiilnya apa? Fiilnya as-sulhu. Saluha yasluhu ya. Saluha yasluhu. Baik atau benar ya, baik atau benar. Kemudian kalau secara istilah ya, secara istilah di dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan menjadi perdamaian ya. As-sulhu itu perdamaian. Was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Atau menghilangkan pertikaian ya, menghilangkan pertikaian dan menumbuhkan kesepahaman. Ya, jadi menghilangkan pertikaian, perselisihan, dan menumbuhkan kesepahaman. Itu as-sulh, perdamaian. Atau bisa juga bermakna kesepakatan dua pihak untuk menghindari permusuhan dengan cara yang halal. Ya, jadi kesepakatan dua pihak untuk menghindari permusuhan dengan cara yang halal. Itu makna as-sulh, perdamaian. Oke. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Coba kira-kira sekarang pertanyaannya, lebih baik dari apa? Lebih baik dari apa di sini? As-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Lebih baik dari apa di sini maksudnya? Dari apa? Iya, lebih baik dari apa? Dari apa? Kan kalau misalnya kita bilang kan minuman ini lebih baik daripada yang B gitu ya, yang lain. Berarti dia ada perbandingannya ya enggak? Minuman ini lebih baik daripada yang lain. Nah, yang lainnya apa kira-kira? Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Dari mana? Dari apa? Dari permusuhan, pertikaian, perpecahan ya. Jadi seandainya ya ada perselisihan misal di antara suami istri ya, kemudian perselisihan ini nggak bisa selesai ya, kecuali dengan salah satu pihak merelakan haknya. Misal ya, perselisihan ini nggak bisa selesai, nggak bisa tuntas sampai istri ya menurunkan apa ya, istilahnya itu permintaan nafkahnya. Misal per bulan dulunya dia minta 2 juta misal ya, kemudian ada perselisihan yang menuntut dia harus menurunkan nafkah dia ya. Jadi misal 1,5 juta gitu per bulan. Nah, lebih baik dia melaksanakan itu ya, dia mengurangi haknya ketimbang suami istri ini berpisah. Nah, jadi itu ya, wasulhu khair. Dan perdamaian itu lebih baik dari perpisahan, perpecahan ya, permusuhan dan lain sebagainya. Wasulhu khair. Ya, jadi dalam perdamaian itu membutuhkan apa? Membutuhkan apa ya? Rasa mengalah gitu ya, membutuhkan kelapangan dada untuk saling mengalah. Oke, Anda memberikan gambaran ringkas ya, gambaran sederhana untuk masalah ini, as-sulhu khair ini. Mungkin kalau untuk masalah suami istri, santri belum paham gitu, belum ada gambaran gitu ya. Oke, kita semua sudah pernah kita semua sudah pernah melewati masa kanak-kanak, ya enggak? Atau mungkin di sini masih ada yang masih kanak-kanak, ada? Ya. Kita melihat anak-anak itu, ya, mereka itu saling berebut mainan, ya enggak? Mobil-mobilan, ya enggak? Saling berebutan. Nah, kira-kira kapan selesainya mereka itu dari berebutan main, kapan selesainya? Ketika salah satunya merelakan mainan tersebut untuk dimainkan oleh orang yang
lain, ya enggak? Misal nih, apa namanya, ada siapa ya? Fulan dan Fulan, perang seru ya, Fulan dan Fulan perang seru. Apa? Hafiz dan Malik misal ya. Hafiz dan Malik. Ya, main bola misal, main bola, rebutan. Nah, mereka sampai mau kelahi gitu ya. Sampai mau kelahi gara-gara berebutan tadi. Nah, kira-kira cara nyelesainya gimana? Salah satunya harus ada yang mengalah. Ya, salah satunya harus ada yang mengalah. Imma Hafiz yang ngasih ke Malik, atau imma Maliknya ngasih ke Hafiz bolanya. Udah, silakan kamu main aja bola, silakan main sendirian gitu ya. Nah, jadi dalam perselisihan, pertikaian itu membutuhkan kelapangan dada, ya, saling mengalah. Saling mengalah. Oke. Gambaran kedua, ini yang agak berat ya, gambaran kedua, ini yang agak rumit mungkin ya. Di sini ada yang pernah melihat rel kereta api? Ada yang pernah melihat rel kereta api? Pernah? Ada yang belum pernah? Nggak ada ya. Ada yang pernah lihat banget, lihat sampai dekat, sampai megang rel kereta api? Pernah? Oke. Kalau antum perhatikan ya, antum perhatikan rel kereta api, itu besi-besinya, rangkanya itu ya, kan ini kan lurus nih kan, lurus panjang ya, yang menghubungkan antara dua, apa sih namanya, dua tangkai gitu ya, ada kan tengah-tengahnya itu yang garis-garis, banyak garis-garisnya. Kalau antum perhatikan ya, garis yang tengah, bukan garis sih, batang apa namanya, rel itu yang tengah-tengah itu, dia nggak mentok sampai ke pojokan, ada celahnya ya, ada jaraknya antara batang yang tengah dengan apa sih namanya, dua apa sih, dua bingkai atau dua apa gitu ya. Anda perhatikan aja, itu ada jaraknya di sana. Kira-kira apa fungsi jarak atau ruang di antara rel kereta api ini? Ada yang tahu? Ya, jadi dalam hukum fisika gitu ya, besi atau logam itu bisa memuai ketika mencapai suhu yang tinggi. Memuai itu merenggang ya, memanjang. Jadi ketika siang hari ya, panas, itu besi itu bisa manjang. Ya, bisa memanjang. Ya, mungkin berapa sentimeter gitu ya, cuman sedikit gitu, tapi ada perubahannya panjangnya itu. Ketimbang ketika di suhu yang dingin. Nah, kalau seandainya rel kereta api tadi dibikin mampet gitu ya, dibikin apa namanya, mepet dengan yang kanan kirinya, itu justru membuat rel tadi cepat rusak karena saling apa? Saling bertubrukan ya, bertabrakan. Dia bisa bengkok ketika siang hari yang panas. Ya, jadi dibikin celah sedikit biar kalau misalnya manjang nggak sampai bentrokan. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran tentang perdamaian ya, tentang perselisihan gitu ya. Kita harus menyediakan rongga ya, kita harus menyiapkan jarak ya, toleransi tadi, agar ketika terjadi konflik ya, nggak sampai saling tabrakan sehingga rusak ya, nggak bisa berfungsi lagi. Jadi diadakan rongga tadi kecil ya, mungkin sejari dua jari rongganya apa, ruang kosong tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk masalah perselisihan ya, perdamaian. Kita harus berlapang dada, kita harus menyediakan ruang ya. Nah, jadi jangan sampai saling apa ya, mau menang semua. Nah, jangan. Oke. Udah paham konteksnya ya, udah paham ya gambaran tentang perselisihan, masalah tentang perdamaian, udah paham ya? Udah paham bilang. Nah, insyaallah. Kita berlanjut ke ya, perintah-perintah untuk berdamai. Ya, berlanjut ke perintah-perintah untuk berdamai. Di sini anak kumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis ya, beberapa hadis yang berkaitan dengan kaidah tadi, wasulhu khair. Wasulhu khair. Bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat, Al-Hujurat ayat 9 hingga ayat 10. Al-Hujurat ada di juz berapa? Juz 2 berapa ya? 26 ya? Atau 25 atau 26? Anda lupa.
Pada 27, 26 ya. Coba cek 27, 26, 25. Ana lupa ya. Oke. Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. Ya, wajadtum. Oke. Ana bacakan ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya, dan jikalau ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin yang saling berperang, yang saling berselisih, fa aslihu bainahuma, maka perdamaikanlah antara mereka berdua, maka damaikanlah mereka berdua, ya, damaikanlah dua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma ala ukhra, ya, kalau seandainya salah satu kelompoknya itu baghat, ya, baghat itu apa ya, menzalimi, ya, atau berlebihan. Fa in baghat ihdahuma ala ukhra, kalau seandainya salah satu kelompoknya tadi menzalimi yang lain, ya, berlebihan dalam membalas mungkin, ya, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, ya, hatta tafi'a ila amrillah, ya, maka kita diperintahkan untuk menyerang, ya, maka perangilah orang atau kelompok yang menzalimi tadi, ya, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali, ya, ke perintah Allah, sampai mereka kembali ke perintah Allah. Ya, jadi apa namanya, seandainya misal ada dua kelompok yang berseteru, ya, ada dua kelompok yang berselisih, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, ya, untuk apa? Untuk mendamaikan dua kelompok tersebut. Ya. Kalau misal sudah dilakukan usaha perdamaian, ya, sudah dilakukan usaha untuk mendamaikan, tapi masih ada yang apa ya? Baghat itu apa kalau di sana? Melampaui batas, apa? Yang zalim, ya. Masih ada kelompoknya, yang salah satu kelompoknya yang zalim, yang melampaui batas, maka kita disuruh untuk menyerang yang tadi, disuruh untuk apa ya? Memerangi kelompok yang menzalimi tersebut, ya, sampai mereka bertaubat, ya, sampai mereka kembali ke perintah Allah. Nah, jadi misal kalau santri mungkin perlu dikasih contoh gambaran, ya, biar lebih paham gitu, ya. Misal nih, si Yahya dengan Adit misal, ya, mereka ini berselisih gitu, ya, berselisih, kemudian sudah dilakukan usaha, misal Bilal, misal si Bilal sudah berusaha untuk mendamaikan mereka berdua ini, ya, tapi ternyata si Adit masih, ya, dia udah didamaikan, masih aja mengejek Yahya, masih aja melawan, ya, masih aja saya itu menzalimi Yahya gitu, ya, maka kita disuruh untuk, mohon maaf, ya, memerangi Adit, ya, artinya apa? Kita menolong Yahya dan menyerang Adit, seperti itu, ya. Jadi kondisi seperti itu, ya, tentunya bukan sampai mukul, bukan sampai enggak, ya, tapi artinya kita memarahi Adit gitu, ya. Nah, apalagi kemudian ayatnya berlanjut hatta tafi'a ila amrillah, apalagi kemudian fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adl, ya. Dan kalau seandainya mereka kalau seandainya kelompok tersebut fa'at, ya, apa? Kembali, ya, artinya berusaha untuk damai, bertobat, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya, ya, kurang begitu, ya. Jadi ini perintah untuk berdamai. Lanjutkan lagi, ada yang mau dibahas di ayat ini. Lanjutkan lagi, coba dibaca lagi, Zaki. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat ke-10-nya dibaca. Oke, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, di sini mungkin bisa kita jadikan kaidah juga, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukminin itu ikhwah, ya, apa namanya, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, ya, maka perbaikilah di antara
tali persaudaraan kalian. Nah, ini juga mungkin bisa jadikan kaidah juga ini, ya. Karena emang cukup global ya, cukup meluas maknanya. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita wasulhu khair. Oke, kemudian ayat yang kedua bisa antum lihat ke Al-Anfal ayat 61 ya, mundur ke belakang lagi. Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Ya. Oke, kita azan terlebih dahulu. Siapa yang azan? Manil muadzin? Fadhil. Silakan, yang lain bisa wudu terlebih dahulu ya, silakan. Ya, bismillah, kita lanjutkan lagi ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau menggambarkan ya. Seandainya ada dua pihak yang saling berselisih, saling bermusuhan, saling berseteru ya. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Ya, kemudian atau mungkin gini ya, kalau seandainya kita berseteru dengan seseorang ya, berseteru dengan sebuah pihak, kemudian pihak tersebut
janahu lisalmi, ya, condong untuk berdamai. Ya, condong untuk berdamai. Fajnah laha, ya, maka kita juga harus menerima, ya, tawaran perdamaian dari mereka. Ya, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau seandainya mereka itu condong untuk berdamai, fajnah laha, maka kalian juga, ya, harus condong untuk berdamai, terima perdamaian mereka. Kemudian dari sunnah, ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah, ya. Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu sebuah amalan, bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah, yang mana amalan ini, ya, amalan ini derajatnya lebih besar, lebih utama ketimbang puasa, salat dan bersedekah. Ya, sebuah amalan yang derajatnya itu lebih besar daripada puasa, salat dan sedekah. Berarti di sini mungkin ditambahkan, ya, semuanya digabungkan ternyata masih lebih besar amalan ini, ya, amalan ini. Apa kira-kira? Oke, sebentar, ya. Catatan sedikit. Siam di sini bukan siam Ramadan, ya. Siam di sini bukan puasa Ramadan, karena bagaimanapun rukun Islam itu pahalanya termasuk apa? Yang paling besar gitu, ya. Di sini puasa sunnah maksudnya. Wassalah, dan salat ini juga termasuk, maksudnya salat sunnah, bukan salat fardu, ya. Wassadaqah, dan sedekah. Di sini juga salat apa? Sedekah-sedekah yang sunnah, bukan kayak zakat, ya, zakat fitri, zakat, bukan. 3 di sini maksudnya yang sunnah-sunnah. Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang lebih tinggi, yang lebih utama ketimbang puasa, salat dan bersedekah? Ya. Qalu, ya, bala ya Rasulullah, ya, tentu wahai Rasulullah. Qala islahu dzatil bain. Ya, islahu dzatil bain, yaitu memperbaiki dua orang yang berselisih, ya, mendamaikan dua pihak yang berseteru. Islahu dzatil bain. Nah, ini amalan yang beliau sampaikan itu lebih utama ketimbang salat, puasa dan zakat. Puasa, salat, ya, puasa dan sedekah, ya. Itu yang sunnah-sunnah, ya. Fa inna fazada dzatil baini hiyal haliqah. Karena sesungguhnya, ya, kerusakan hubungan antara dua pihak itu merusak, ya. Haliqah itu apa, ya? Mengikis, ya. Karena, ya, perseteruan, permusuhan dua pihak itu mengikis, ya, mengikis, merusak, ya, sama aja. Nah, bahkan, ya, antum kenal Abu Darda? Pernah dengar Abu Darda? Siapa beliau? Sahabat Nabi. Beliau Abu Darda dikenal, ya, sangat peduli dengan masalah ini, masalah hubungan antara dua pihak, ya. Beliau Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu berkata, pernah ketika itu beliau menyelesaikan atau apa, ya, berusaha untuk islah, ya, memperbaiki dua kelompok yang berseteru. Beliau berkata, aku tidak akan sholat sunnah sampai aku mengetahui bahwa kalian berdua telah berdamai. Sampai aku mengetahui kalian berdua telah damai, telah berbaikan. Nah, ya, jadi apa, Abu Darda beliau sangat inayah, apa namanya, fokus gitu, ya, atau apa sih istilahnya itu, peduli, ya, peduli dengan yang namanya hubungan antara dua pihak. Oke. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ini mungkin udah ma'ruf, ya, udah terkenal, masyhur. La yasluhul kadhibu illa fi thalath, ya. Enggak boleh kita berbohong kecuali pada 3 hal. Ada yang bisa nyebutkan 3 hal ini apa? Ada yang bisa nyebutkan? Ayo. Hadiah. Enggak boleh kita bohong kecuali pada 3 hal. Apa?
Ayo Zaid. Ketika perang, ya, fil harb. Bohong pada istri untuk apa? Apa? Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk membuatnya senang, ya. Apalagi kemudian yang ketiga? Apalagi yang ketiga? Ayo satu lagi apa? Ini pembahasan di sini. Ini pembahasannya apa? Apa? Ya, nggak masalah ya. Anak kasih itu. Jadi yang ketiga itu berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Ya, berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Jadi saking urgen atau saking pentingnya masalah ini, ya, sampai diperbolehkan untuk berbohong. Yang selama ini kita belajar bahwa saya bohong itu nggak boleh, ya, ternyata boleh diperbolehkan untuk 3 hal ini, ya, untuk memperbaiki antara dua pihak. Oke, anak punya cerita sedikit, ya. Jadi ketika anak mutawasito, anak SMP, ya, di KIHA, itu ada 2 orang, ya, teman anak yang dia berselisih, ya, musuhan. Padahal 2 orang ini, ya, sangat akrab sebelumnya. Ya, kemudian wallahualam, ya, ada apa? Akhirnya berselisih, bermusuhan. Antum tahu kira-kira berapa bulan mereka berselisih? Berapa bulan kira-kira mereka berselisih? 3 bulanan atau bahkan hampir 1 semester gitu, ya. Sangat lama. Nah, kemudian, ya, karena mungkin terinspirasi dari hadis ini, ya, teman anak yang lain, si fulan gitu, ya, dia ini membohongi 2 orang ini, ya. Teman anak ini membohongi 2 orang yang berselisih ini, dibohonginya sama 1 orang ini, sama si C gitu, ya. Si A sama B, sama A dan B berselisih, ya, musuhan. Si C bohongin A dan B, ya, untuk mendamaikan mereka berdua. Ceritanya gini, si C bilang ke si A gitu, ya, bahwa si B mau ngajak ngomong pada zuhur nanti. Anak lupa pada zuhur itu kapan itu, dia ceritanya gitu, ya. Atau mungkin habis istirahat ketika pelajaran, anak lupa, ya, ceritanya. Kemudian dia juga ngomong, si C tadi ngomong juga ke si B, kalau si A ini mau ngomong sama antum, ya, pada zuhur, kita anggap pada zuhur gitu, ya, pada zuhur. Padahal enggak gitu, ya. Nah, akhirnya ketemulah mereka pada zuhur di kelas dan, ya, tadi, ya, damai. Masya Allah. Jadi itulah bentuk berbohong tadi yang untuk mendamaikan antara dua pihaknya yang berseteru. Oke, Masya Allah, ya. Antum kalau misalnya menemukan, ya, antum lakukan juga, nggak masalah, berbohong, ya, dibohongin. Itu pertama kalinya anak menemukan, ya, praktek dari hadis ini, ya, berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru. Oke. Berikutnya, ya, ini kita bahas tentang masih hadis juga, ya, sebelum kita masuk ke hadisnya, kita bahas sedikit. Ya, jadi konflik atau permusuhan, ya, atau perseteruan itu sering muncul karena kesalahpahaman. Ya, seringnya muncul karena kesalahpahaman. Bukan karena masalah yang serius, terkadang, ya, masalah sepele. Ya. Misal mungkin kita menemukan teman kita, ya, itu mukanya masem mungkin, ya. Nah, kita kadang salah paham, kita kadang mikir, wah, ini dia benci saya ini, ya. Dia ini benci saya, dia ini ada masalah sama saya. Padahal enggak, bisa jadi dia, ya, teman kita yang mukanya masem itu mungkin ada masalah yang lain. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi konflik itu terkadang muncul dari kesalahpahaman. Jadi itulah kenapa Nabi Muhammad SAW melarang, ya, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Karena bisa jadi, atau karena prasangka buruk itu, ya, akdzabul hadits, ucapan, ya, atau pikiran yang paling dusta, yang paling bohong. Nah, gimana cara kita menghilangkan kesalahpahaman ini, ya? Cara kita menghilangkan kesalahpahaman ini, ya, diantaranya adalah, ya, coba ada yang bisa jawab apa yang Islam perintahkan untuk menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi antara dua pihak. Misalnya kita ada mungkin teman gitu, ya, yang mukanya masem, ya, melengos. Kalau misalnya kita bertemu dengan dia melengos, ya. Nah, kira-kira
cara biar selesai itu gimana? Islam lakukan apa? Apa? Tabayun. Gini, terkadang itu tabayun itu terjadi ketika udah ada masalah serius, masalah yang benar-benar nyata gitu ya. Kalau ini masalahnya nggak nyata masalahnya, kita nggak tahu apakah ada masalah atau enggak. Ada yang tahu caranya? Apa? Barakallahu fiik. Apa? Salam. Masya Allah. Berarti 4 orang ya yang dapat hadiah. Dani, Fauzan, ini Z 2 kali ya, Z 2 kali. Insyaallah akan sediakan. Salam. Ya jadi Masya Allah di sini ya. Apa arti salam? Apa itu salam? Apa artinya salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa artinya selama ini kita ucapkan? Oke, ada 2 makna ya. Keselamatan atas kalian ya, semoga keselamatan atas kalian, atau bisa juga bermakna assalam itu apa salam? Perdamaian ya. Assalam itu artinya perdamaian, ketenangan ya. Assalamualaikum. Nah, jadi disinilah Islam memerintahkan kita untuk salam ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, afsyus salama bainakum ya, afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Karena terkadang tadi kita ada kesalahpahaman, kita nyangka wah si fulan ini menjauhi saya, si fulan ini musuh sama saya, si fulan ini benci sama saya ya. Tapi ketika kita salam assalamualaikum, hilang masalahnya, hilang prasangka tadi, hilang ya. Nah di situ fungsinya salam. Masya Allah ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita sekarang bahas. Oke, ini udah cukup panjang ya pembahasannya, Masya Allah. Kita langsung aja masuk ke kisah-kisah ya. Kisah-kisah yang berkaitan dengan perdamaian ini, islah. Sebenarnya ya, tentu ya, kalau misalnya kita mau meneliti kembali sirah Nabi Muhammad SAW, tentu di sana banyak sekali contoh-contoh tentang islah di sini, banyak sekali. Bisa antum nanti periksa lagi ya masalah perjanjian Hudaybiyah. Nah itu ada islahnya di sana. Ada lagi kemudian kisah budak wanita yang bernama Barirah dengan suaminya ya. Antum cek nanti, antum cari di buku-buku sirah. Barirah dan suaminya. Kemudian ada juga apa lagi? Ya, kisah dari sirah Nabawiyah. Banyak ya, banyak. Berkaitan dengan islah, berkaitan dengan perdamaian antara dua pihak. Nah, di sini anak ingin mengambil satu aja, satu contoh kisah yang menurut anak itu paling apa ya? Paling menggambarkan dari kaidah ini ya, yaitu kisah Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Siapa Al-Hasan bin Ali? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki Sayyidul Islah. Sayyidul Islah ya. Jadi ya, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, atau gini, kita mundur sedikit. Ketika Utsman bin Affan dibunuh ya, itu kaum muslimin terpecah belah ya, kaum muslimin terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang pertama mengambil pendapat kita ganti dulu pemimpinnya ya. Utsman wafat nih, Utsman ya, pemimpin kita wafat, kita cari dulu penggantinya, baru kita selesaikan urusannya, siapa yang membunuh Utsman. Itu yang kedua tadi, kita cari siapa yang membunuh Utsman, itu yang kedua. Kelompok yang kedua kebalikannya, kita cari dulu siapa pembunuh Utsman, baru setelah itu kita cari pemimpin yang baru. Nih, jadi ada 2 kelompok nih. Nah akhirnya terpecah ya. Yang pertama itu kelompok Ali, dan yang kedua kelompok siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Semuanya kaum muslimin ya, para sahabat radhiyallahu alaihim ya. Tapi tadi Allah takdirkan terjadi perselisihan di sana. Perselisihan tadi berlanjut ya sampai bisa dibilang panjang ya, panjang lebar gitu ya, sampai ada korban di sana. Nah, sampai hingga ketika Ali bin Abi Thalib wafat. Ya. Kemudian digantikan siapa? Siapa yang menggantikan Ali bin Abi Thalib? Al-Hasan bin Ali, anak beliau. Nah, apa yang Al-Hasan lakukan agar kaum muslimin berdamai? Ada yang tahu? Apa? Al-Hasan ya, rela menyerahkan kekhilafahan beliau ya kepada Muawiyah. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah udah lama berseteru ya. Anaknya tadi Al-Hasan akhirnya udah silakan kekhilafahan kita kasih ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengalah. Nah,
Setelah itulah kaum muslimin bersatu. Jadi Al-Hasan ya, beliau dengan lapang dada ya, dengan penuh kerelaan memberikan kekhilafan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Selesai masalahnya. Jadi terkadang kita itu menang dengan kekalahan, ya enggak? Terkadang kita menang dengan mengalah. Ya, di sini sangat nampak gitu ya. Terkadang kita menang dengan kita mengalah. Dan ternyata ini yang kerennya di sini, yang kerennya di sini. Ketika Al-Hasan masih kecil, ya, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Rasulullah pernah bersabda, ya, inna bani hadza sayyidun. Ya, sesungguhnya Ali ini, Hasan ini, Al-Hasan ini, anakku ini, ya, maksudnya cucuku ini, ya, sayyid, ya, seorang pemimpin. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan kelak Allah akan menjadikan cucuku ini, ya, Al-Hasan ini, yang akan mendamaikan, dan Allah akan menjadikan cucuku ini, ya, yang yang mendamaikan dua pihak yang sangat besar, ya, dua kelompok yang sangat besar dari kalangan kaum muslimin kelak. Jadi masya Allahnya itu, ya, Nabi Muhammad sudah mengabarkan bahwasanya Al-Hasan itu akan menjadi pendamai antara dua pihak yang berseteru, yang sangat besar, ya. Ini perselisihan sangat besar, yaitu dengan Ali dan dengan Muawiyah. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, satu soal. Oke, pembahasan kita sudah habis ya. Jadi penutupnya bahwasanya kaidah ini, ya, wasulhu khair, itu mengajarkan kita cara menjadi dewasa yang matang, ya. Kita berlapang dada dan memaafkan, itu menjadi pondasi dari kaidah ini. Ya, kalau misalnya kita terus menuruti ego, hawa nafsu, maka yang ada hanyalah kerusakan. Wallahu taala a'lam. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.